Hai semuanya, kembali lagi di Call Conversation About Lifeline di episode 2. Oke, untuk episode kali ini karena kemarin masih banyak yang mau bahas mengenai pacaran kok. Jadi kan kemarin kita planningnya abis ini mau langsung bahas pernikahan muda gitu-gitu ya. Tapi kayaknya banyak dari penonton yang minta bahas lagi dong, breakdown lagi dong pacaran. Terutama yang problematik nih, karena kan banyak nih yang pacaran kalau zaman sekarang bahasanya toxic, red flag gitu-gitu ya. Yes. Mungkin sebagai pertanyaan awalnya kita start dari menurut Koko kalau sebagai psikolog keluarga, isu-isu yang saat ini sedang beredar nih yang terjadi di masyarakat, terutama di media sosial gitu ya. Hubungan apa sih yang udah pasti red flag? Yang kayak ini kalau udah hubungannya nih udahlah udah pasti nggak bisa ini. Hubungan sama Kevin. Oke. Bukan. Yang benar adalah Yang pertama pasti kalau kita ketemu orang yang narsistik personality, ya jadi punya kepribadian narsistik. Ini beda sama pemahaman kita soal narsistik ya, yang biasanya orang suka bilang foto gitu, dibilang narsis lu gitu ya. Itu beda tuh. Beda. Aman guys. Ya. Narsis soalnya. Ya, mungkin itu bagian dari narsis, cuman lebih ke arah gini. Jadi salah satunya, dan mungkin sekarang juga lagi banyak dibahas gitu ya. Itu adalah ketika pasangan kita itu satu, misalnya adalah bahasa anak sekarang gaslighting. Jadi kayak dia yang ngelakuin, dia yang ngeblame orang duluan sering. Proyeksi juga ya, proyeksi. Ya bisa dibilang proyeksi, tapi lebih gaslighting lah ya, lebih terkenal lah kalau orang sekarang bilangnya gitu. Jadi lebih ke arah ujung-ujungnya lu yang salah gitu, walaupun gue yang salah. Ya, misalnya kayak ya kan banyak kan sekarang isu selingkuh ya. Betul. Banyak yang cerai. Iya, tapi kan kita nggak ngomongin cerainya. Kalau cerai kan karena putus lah ya, masih pacaran lah ya. Kan? Terus selingkuh, masih pacaran udah selingkuh. Putus. Oke, terus? Ya. Anggaplah saya selingkuh. Amit-amit. Oke. Jangan. Nggak akan. Oke. Nah, terus ketahuan nih misalnya sama istri saya, gitu kan? Ya dia marah dong. Itu reaksi normal misalnya. Ya. Tapi kemudian saya bilang, iya saya salah. Tapi tahu nggak kenapa saya selingkuh? Karena kamu terlalu keras. Iya, karena kamu tuh orangnya begini, karena kamu orangnya begitu. Gitu. Bener lagi. Jadi itu salah satu bentuk gaslighting. Ya, dia melemparkan kesalahannya kembali ke pasangannya. Bayang nggak kalau kita pacaran terus disalah-salahin gitu ya. Nah, terus bentuk yang kedua selain gaslighting apa gitu? Mungkin ada yang bilang, ya ini mungkin sedikit menyangkut budaya gitu ya. Masalah patriarki. Kita kan di Indonesia patriarki, laki-laki sekali. Ya, walaupun yang mau saya bilang sebenarnya ini nggak cuma berlaku untuk laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi banyak kan terjadi di laki-laki. Contohnya apa? Ya, namanya pasangan perempuan itu tuh harus mendengarkan laki-laki. Itu termasuk narsistik berarti? Iya. Apakah termasuk narsistik? Iya, tapi memang narsistik yang terbentuk akibat budaya. Lingkungan berarti ya? Lingkungan. Lingkungan. Ya, tidak semua orang, tidak semua laki-laki seperti itu. Ya, tapi banyak, apalagi sekarang gitu yang seperti itu. Gitu. Ya, jadi memahami bahwa laki-laki itu misalnya namanya cowok pulang malam wajar lah gitu kan. Ya, namanya cowok nakal dikit wajar lah. Itu yang cowok-cowok ya, berarti ini buat yang cowok ya? Ya, mostly ya karena budaya patriarki tadi. Gitu. Jadi memang kebanyakan ini mengarah ke laki-laki. Iya kan kita sering tuh, namanya juga cowok lah, santai aja gitu. Iya. Terus walaupun ada perempuan, kalau kita ngomong misalnya apa double standard. Kayaknya kita pernah bahas itu di video yang kemarin. Kemarin kita ada bahas double standard. Ya, yang soal ya kalau menurut kalau cowok main sama cewek dia selingkuh gitu, tapi kalau cewek main sama cowok dia nggak selingkuh gitu kan? Iya, benar. Akhirnya itu kan jadi pembenaran. Jadi dinormalisasikan juga di masyarakat itu. Iya. Bukan itu, tapi lebih ke arah menurut pasangannya itu adalah sesuatu hal yang normal.
Oh, Jadi dari kamu yang harus maklumin saya. Kenapa? Karena aku begitu. jadi kesannya kita menerima apa adanya tanda kutip dengan segala kekurangan, tapi kekurangannya sebenarnya itu bukan kekurangan yang wajar gitu. Iya, iya. Tapi diwajarkan karena sudah terlalu jadi kayak semacam budaya bukan budaya Iya. sosial, standar sosial lah ya. Gitu. Iya. Dan mintanya pun jadinya maksa. Kamu tuh harus ngerti aku. Aku tuh begini. Tapi itu sebenarnya berlaku buat kedua Iya, cewek cowok, cewek gitu kan. cowok. Cuman mostly cowok karena patriarki. Iya, Tadi. budaya patriarki itu yang ya salah satu yang memang saya mention ya itu salah satu penyebabnya gitu. Ya. Tapi ya tadi misalnya di perempuan bisa juga kan apa double standard tadi gitu loh. Ya karena kan tetap di Indonesia kita nggak cuma budaya patriarki kok. Ada daerah-daerah tertentu yang punya budayanya yang lebih ke apa bahasanya? Feminis bukan maternal. Ya itulah pokoknya lah ya. Maternal mah jadi hamil ya. Jadi kehamilan. Ya itu pokoknya. Jadi ada yang memang lebih mengarahnya kepada perempuan ada. Cuman saya mau bilang adalah iya akhirnya dalam pacaran itu pasangan diminta untuk memaklumi ya pasangannya, salah satu pasangannya untuk memaklumi ya perilakunya yang dalam tanda kutip negatif. Dan bahkan lebih ke arah kayak, kok kamu nggak mau dengerin aku sih? Aku kan pacar kamu. Berarti kalau ini saya takut salah ya, mungkin buat teman-teman juga yang masih agak belum nangkep gitu. Berarti narsistik di sini maksud itu bukan narsis literally narsis, tapi lebih ke pembenaran dirinya karena dia merasa narsisnya itu, oh gue yang bener nih, gitu ya Koy. Oke. Mungkin sedikit nyinggung soal narsis itu nggak melulu soal memuji diri sendiri loh. Orang narsis itu orang dengan kepribadian narsistik itu bisa jadi dia butuh pengakuan dari orang terus-menerus. Gitu loh. Untuk apa? Untuk menjaga harga dirinya. Yang akhirnya apa? Itu yang terus dia minta, dia tuntut ke pasangannya. Tapi kalau ada yang kayak gitu ke orang lain, tapi ke pasangannya enggak gimana kok? Jadi misalnya dia narsis ke orang lain nih, tapi sebenarnya kalau sama pasangan dia nggak minta gitu, kayak ya udah pasangan gue kayak misalnya selebgram kan sebenarnya ada nih yang kayak cowoknya, teman saya ya cowoknya ngizinin kayak biarin aja dia nggak kelihatan kayak cowok, biar dia nanti laku. Nah terus kan berarti kan si ceweknya ini kan juga dia bilang juga ceweknya butuh dari pengakuan dari orang-orang, tapi sama gue dia aman, sehat, nggak pernah berantem, nggak pernah apa dan sebagainya gitu. Nah itu gimana tuh kasusnya kalau gitu? Nah kalau kayak gitu ketemu pasangannya kan yang memang mengiyakan. Oh. Iya nggak? Iya sih. Memberikan jalan supaya harga dirinya itu, konsep dirinya itu terjaga dengan baik. Dengan caranya dia itu tadi. Iya, ya kan. Oh ya silahkan kalau kamu mau punya pasangan lain, atau misalnya kamu mau bilang kamu belum punya pasangan supaya kamu laku, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi percayalah, saya mau bilangnya lebih ke arah gini, nggak mungkin nggak dituntut, nggak mungkin cuman ke orang lain tapi ke pasangannya nggak. Kalau kita bilangnya kepribadian narsistik ya. Oke. Oh kan biasanya harusnya kalau narsistik itu ke semua orang. Ya. Jadi kalau ada yang cuman angin-anginan doang itu berarti mut-mutan aja kalau itu mah. Mut-mutan aja itu. Ya jadi jangan langsung diagnosis ya, jangan langsung self-diagnose lagi. Ini kita selalu ingetin self-diagnose karena masih sering terjadi gitu. Yes. Dan saya di sini bukan bilang gangguan ya, gitu. Dia punya kepribadian narsistik, ciri kepribadian narsistik gitu. Dan yang red flag-nya lebih ke arah perilakunya itu gitu loh. Ya bahwa apakah terus yang kemudian perilakunya seperti itu pasti narsistik? Ya nggak bisa, kita harus cek lagi. Iya. Gitu. Kalau ditanya juga pasti gagal hubungannya belum tentu. Kayak tadi kalau misalnya pasangannya nerima, sama-sama nerima, udah nyaman ya kita mau ngomong apa kan? Ya itu kan pilihan hidup lagi, masih kembali ke masing-masing. Cuman yang seharusnya, bukan seharusnya, yang lebih baik adalah tidak ada kecenderungan untuk sana gitu ya. Ya, ibaratnya gini, ya namanya pacaran kan, ya balik lagi yang kemarin kita ngomongin gitu, bahwa kan sebenarnya harus saling respect ya, gitu loh. Ya. Balance lah gitu. Enggak yang satu menuntut, satu cuma melakukan gitu. Nah itu kan nggak balance. Betul. Gitu. Ya kalau tadi kayak kamu bilang ya sama aja kayak orang bilangnya ini sih, orang sadistik kamu masokis. Pas kan?
Iya sih. Nih buat yang belum tahu sadistik sama masokis ya, gampangnya kalau sadistik itu yang satu senang disiksa, yang satu senang menyiksa. Jadi saling melengkapi. Gitu. Nah, gitu. Ya makanya kan kalau ada quotes kalau saya sih nggak setuju kok quotes kayak cari pasangan itu saling melengkapi. Maksudnya gini, melengkapi iya, tapi kalau dua-duanya yang melengkapin tapi nggak, maksudnya gini loh kayak menurut saya cari pasangan yang saling klik gitu, bukan saling melengkapi. Karena kalau saling melengkapi doang tapi kurang ini itu ya sama aja bohong, nggak berkembang juga gitu pasangan gitu. Ya. Saya bilang itu cocok gitu, tapi bukan berarti cocok artinya bagus. Ya. Kenapa? Yang satu senang nyiksa, yang satu senang disiksa. Kebayang nggak jadinya gimana? Itu bisa jadi korban tuh yang senang disiksa, bahaya, nggak pas sebenarnya, gitu loh. Sama narsistik dengan orang misalnya kita bilang orang yang nurut-nurut aja deh, misalnya, ya, enak nggak? Cocok nggak? Enak-enak aja. Cocok kan? Mungkin cocok-cocok aja. Kalau secara logika ya. Secara logika cocok, kenapa? Ya kan dia kan nurut-nurut aja, ya kan? Tapi apakah sehat? Enggak. Berarti kayak jadi bom waktu ya sebenarnya semua ya? Ya. Itu jadi bom waktu, ya. Jadi walaupun kelihatannya cocok, saling melengkapi gitu ya, tapi dua-duanya ini ya sama-sama berbahaya. Ketika ada triggernya, apalagi ya langsung. Bukan cuma trigger, ya itu bisa membahayakan masing-masing. Oh emang basicnya, maksudnya sifat itu aja udah secara fundamental udah bisa membahayakan masing-masing. Tadi saya pikirnya kalau misalnya kayak misalnya nih narsistik dan sebagainya nih, saya takutnya triggernya itu contohnya misalnya ada dari orang pihak luar ikut campur, nah berubah tuh mindsetnya misalnya di tengah-tengah jalan, nah udah tuh abis tuh kan, berarti kan. Ya kayak gitu bisa juga gitu, cuman dari awal pola hubungan seperti itu walaupun kesannya saling melengkapi, tapi itu nggak sehat, nggak bagus gitu loh. Ya emang udah negatif juga dari awal. Kebayang nggak sih kamu didominasi terus? Iya sih, karena maksudnya gini, kalau misalnya kita emang di hubungan yang stagnan tapi bagus, maksudnya nggak bermasalah, ketika ada shifting mindset atau perubahan mindset tuh, kita bisa tahu, oh ini perubahannya kayak salah, anchornya di mana. Tapi kalau misalnya kayak gini, kita sama-sama, kita stagnan di hubungan yang sebenarnya nggak sehat, tanda kutip nggak sehat gitu ya, yang itu dianjurkan, itu ketika kita mau balik kita bingung lah, ini salah ya ternyata ya, gitu. Ketika kita sadar tuh malah ternyata salah gitu. Kalau kita udah bener kan kita sadar, oh ya udah kita salah, kita benerin kayak balik gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak udah salah terus makin salah, sadar, lah ini salah juga terus selama ini gitu kan. Ini sama aja mau waktu kan gitu. Iya. Dan pasangan-pasangan seperti itu ketemu pasangan yang kayak gitu ya biasanya itu akan mengganggu salah satu pasangan yang memang bahasanya lebih submisif lah. Oh. Gitu loh, yang memang nurut-nurut aja gitu bahasanya. Karena yang satu kan jadinya ngerasa, oh si yang lebih dominan ini dia adalah jadi tujuan hidupnya. Gitu, jadi anchornya dia. Ya gue tinggal ngikutin dia aja kemana-mana. Tapi ketika ini nggak ada, apa yang terjadi? Dia kebingungan, dia nggak punya sense of self bahasanya gitu, dia nggak punya tujuan. Tapi kalau gitu orang cinta mati salah dong berarti? Cinta matinya gimana dulu? Misalnya katakanlah ya, karena saya sayang sekali, misalnya Koko sama istri Koko gitu, Koko sayang banget dong sama istri dong. Iya dong. Iyalah, parah. Tapi ketika kita sayang banget kan kita, kayak kita contoh ambil film deh, film-film kayak misalnya film Up, atau enggak film-film kayak yang dokumenter yang orang-orang udah kakek nenek nih yang udah 70 tahun yang hidup mati tanda kutip, kan mereka juga punya cerita yang kayak ini waktu ketika dia nggak ada, dia berjuang mati-matian buat pasangannya, terus end up-nya itu good ending gitu. Ya memang sih satu dari sekian banyak ya. Itu pasti jawaban umumnya gitu. Itu kan satu dari sekian banyak gitu kan. Happy ending. Tapi maksudnya ada sebenarnya kan ada kan orang yang happy dengan itu dan ya memang harus dapat feedback yang setara sih dari pasangannya juga menghargai dia, makanya juga dia sama-sama memenuhi gitu. Nah itu berarti kan kayak gitu kasusnya, kayak yang tadi Koko bilang. Ya bisa jadi bahaya kalau ibaratnya gini, ini kita ngomong cinta mati gitu ya. Cinta mati itu konsepnya gimana gitu loh, kayak seumur hidup saya hanya didedikasikan untuk pasangan atau gimana. Karena gini, kalau kamu ngomong
tadi kamu nanya gitu kan, sayang dong sama istri, ya sayang banget gitu kan, ya. Karena apa? Yang saya pikirkan adalah bagaimana dia kebutuhannya bisa terpenuhi, dia bisa terawat juga, kan gitu, ya. Tapi apakah kemudian 24 jam kali sekian ratus hari saya hidup itu untuk dia semua? Enggak juga. Ya enggak, saya kan juga punya kehidupan sendiri. Iya. Gitu loh. Kerja gitu kan. Kerja iya, saya punya temen iya, punya keluarga, maksudnya punya ayah, punya ibu, punya saudara-saudara gitu kan. Iya juga, ya nggak? Iya, saya juga perlu membagi waktu saya untuk mereka semua, termasuk apa? Anak misalnya. Ya. Iya, artinya apa? Saya punya sense of self saya punya tujuan saya. Nah, ketika dikatakan sayang nggak sama istri? Oh, sayang banget, gitu kan. Mau makan, iya pasti mikirin istri, gitu kan. Nggak mungkin saya makan sendiri. Contoh, misalnya, ya. Tapi kan bukan berarti kemudian, oh ya udahlah, saya beliin buat istri, saya nggak usah makan. Lah, terus hidupnya saya gimana? Kalau sakit mah gimana? Oh, oke. Berarti tetap harus realistis lah ya. Ya, Enggak, soalnya kalau saya nangkepnya kayak tadi ya, itu banyak orang yang kayak contoh deh, kayaknya saya tipikal orang yang kalau misalnya sayang sama orang tuh, entah keluarga, entah pasangan gitu ya, kayak itu kayak temen nih gitu, kayak udah gue all out deh buat lo. Tapi saya tetap maksudnya saya masih punya sense of survival ya mungkin ya, jadi kayak gue tetap butuh makan, tetap butuh kesehatan, tetap olahraga gitu kan. Cuman tadi saya nangkepnya tuh kayak bener-bener itu juga nggak boleh gitu, kayak gitu juga nggak sehat gitu. Karena kalau yang saya bilang dua jenis pasangan tadi itu memang lebih banyak akhirnya yang lebih dominan ini minta 100% dari si pasangannya. Oh, oke. Berarti Gitu saya loh. nangkep tadi ya. Iya. Apa ya? Ini kesannya ngomongnya jahat ya gitu. Cinta boleh, sayang boleh. Goblok jangan. Bego jangan gitu loh. Goblok sama bego jangan. Ya. Kasar dikit ya guys ya. Kasar dikit ya, udah gitu. Cuman balik lagi gini. Nah, ngomong lagi refleks. Iya, kita. Ya. Pacaran tapi posesif. Lu nggak boleh ketemu sama siapapun selain gua. Siapapun. Kalau orang tertentu boleh kan? Orang tua doang paling. Maksudnya? Nggak boleh ketemu teman-teman pokoknya. Kalau dia ngelarang tapi si ini doang yang dilarang, beberapa orang. Nggak boleh. Nggak boleh semuanya. Striknya 100% banget tuh. Saya strict juga tapi nggak sampai gitu juga deh. Nah, iya kan? Iya, beda cerita gini. Ya, oke lah, Kevin pacaran gitu kan. Pacarnya bilang, Vin kamu nggak boleh ketemu si ini ya, kayaknya dia suka deh sama kamu. Iya, saya juga begitu tuh. Iya kan? Ya. Ya, mungkin bukan nggak boleh ketemu boleh, tapi kamu harus jaga jarak. Iya. Atau kalaupun ketemu ya kamu harus ngomong ke aku. Kayak gitu kan? Iya, betul. Ya itu beda cerita gitu. Tapi kenyataannya banyak pacaran yang 100% posesif. No, iya. Ya, saya pernah dilabrak sama cowok. Yang padahal saya nggak pernah ngechat ceweknya. Ceweknya ngechat nanya tugas. Ayo lo. Udah setahun lebih nih padahal nih kenal sama ceweknya lo nggak pernah ngechat lo. Dia ngechat nanya tugas. Kayaknya saya tahu tuh Saya jawab nih. kasusnya. Disamperin saya. Masih sama juga ya? Ceweknya masih sokoko. Iya. Cowoknya masih luar. Iya. Disamperin. Pas datang nggak takut sih saya. Saya pikir badannya gede kan di foto. Ternyata kecil. Cuma maksudnya abis itu. Fisik, mainnya fisik. Iya, maksudnya kan sebagai laki-laki kan kita secara mental kayak udah takut nih kan, fotonya gede banget kan. Kan saya juga bingung pas datang tiba-tiba nanya, lu ngapain cewek gue? Cewek lu yang mana? Gue nggak tahu kan gitu kan. Terus akhirnya ngobrol panjang lebar. Endingnya apa? Saya cuma bilang doang, saya juga pacar. Padahal saat itu saya nggak punya pacar. Udah langsung tenang orangnya. Berarti kan itu, maksudnya itu salah satu bentuk posesif yang menurut saya over banget gitu. Oke, saya juga posesif, saya ngakuin lah. Posesif dalam arti kayak, lu kalau misalnya nggak terlalu dekat sama si ini, janganlah karena kecenderungan lawan jenisnya kok ya, kan agak susah ya. Lawan jenisnya ya. Gitu, jadi kayak, ya beda ya posesifnya ya. Ini posesifnya dijelaskan itu bener-bener yang Bahkan yang teman sesama jenis pun nggak boleh. Wah. Jadi 100% waktunya itu hanya untuk pacarnya. Hampir ngomongin enggak. Oke, itu posisinya parah banget sih guys. Ada yang kayak gitu masalahnya. Banyak tuh. Banyak.
Oh. Dan contohnya lagi gini, agak konyol sih, tapi nggak boleh chatan sama atasannya yang lawan jenis. Padahal selama chat ngomongin kerjaan. Beda cerita kalau misalnya dia udah ngomonginnya kemana-mana. Iya. Ini ngomongin kerjaan nggak boleh. Iya, di blok atasannya. Gimana mau kerja? Nah, ya kan? Kok aneh? Ada loh yang kayak gitu. Maaf ya guys, bukan mau ngatain. Bukan mau nyindir ya, tapi itu tidak masuk akal dan itu red flag sebenarnya. Iya, kita ngomonginnya dari standar yang ada yang kita pahami gitu. Jadi kita tidak menghina satu golongan atau apa, bukan gitu. Ya, bukan maksudnya menghina, tapi lebih ke arah ketika pasangan itu tidak logis, ya itu pun sebenarnya juga nggak red flag. Itu pun red flag gitu loh. Sebenarnya kasihan juga merekanya kan. Maksudnya, kalian tuh hanya menjalankan hubungan yang ujungnya akan berakhir buruk. Kesannya seperti itu kan. Kebayang nggak sih, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kita mau ngapain jadinya? Iya. Kita nggak punya tujuan hidup, gitu loh. Kita suruh tidur seharian dikurung di satu ruangan seharian aja nggak bisa apa-apa kan, stres juga kan. Gimana setiap hari? Iya. Diatur lagi. Diatur lagi gitu kan. Ya ada lagi kan yang kalau kemana-mana harus ngelapor. Ya. Kalau nggak ngelapor tuh berantem besar, ada. Oh, gitu. Okay. Ya, itu bukan bagian dari narsistik sih, tapi lebih ke arah ini punya pasangan yang poin insecure. yang lain kan? Poin yang lain. Ya, itu punya pasangan yang insecure. Wah, saya insecure juga. Ayo. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang salah kan nggak apa-apa. Nanti kita benahi. Justru kan tujuannya seperti ini. Tujuannya kita belajar bareng-bareng. Yes. Karena kita kadang-kadang nggak bisa nilai diri kita sendiri dan hubungan kita. Betul. Yang bisa nilai dari orang lain atau enggak kayak gini nih. Saya cerita, ternyata yang saya rasa hubungan saya udah oke-oke aja. Masih ada yang bisa dibenahi. Bukan dikatakan bahwa hubungan saya buruk, bukan. Tapi ini masih ada yang bisa diimprove loh. Yeah. So why not gitu kan, untuk jadi lebih baik lagi gitu kan. Yeah. Getting good gitu. Dan seringkali tuh ini pacaran itu akan red flag ketika kita nggak dipercaya sama pasangan kita. Nggak dipercaya gimana maksudnya kok? Contoh gini, ya tadi contoh ya, kayak kemana-mana harus lapor. Kamu kemana? Aku lagi di sini. Foto dong. Oh, yang sampai minta bukti banget gitu. Sama siapa? Ya kan, sama siapa? Foto dong. Tapi kalau misalnya itu kayak emang iseng-iseng doang nggak apa-apa lah ya. Iya, kalau sesekali sih ya udah. Balik lagi ke intensinya tapi kan. Iya, ini kita ngomongin intensi orangnya. Tapi saya takutnya gini, kontar ada yang dengar kayak gini terus. Jadi ini nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Bukan gitu ya teman-teman. Maksudnya ini intensinya. Balik lagi kita ke intensinya. Kalau intensinya kayak udah biasa aja, dua-duanya pengen mah ya udah ngobrol juga. Apa, gitu. Dan ada kok yang kayak misalnya gini. Aku lagi di sini tanpa diminta. Iya. Ya kan. Benar. Terus kayak aku lagi di sini ya sama si ini gitu. Ya kan dia menjaga kepercayaan pasangannya. Iya, ya itu nggak masalah. Hanya itu nggak masalah. Meluangkan waktu sedikit untuk mengasih laporan itu oke. Ya, bukan berarti nggak boleh minta, bukan. Tapi lebih ke arah ketika kita nggak punya kepercayaan sama sekali dengan pasangan kita, apalagi ibaratnya gini, ini pasangan udah benar-benar lurus gitu ya, pacarnya udah benar-benar lurus, nggak aneh-aneh, nggak selingkuh contoh, ya. Tapi tetap aja pasangannya nggak percaya, ya kan? Trust issue dong. Iya nggak? Trust issue dari pasangannya nih. Iya. Terus si ini juga jadi korban nih, dia merasa kok gue gak dipercaya. Nah itu kan jadi red flag juga gitu, itu jadi mengganggu hubungan pasangan. Oh iya. Ya nggak? Bener. Ya jadi nggak ada masalah, jadi ada masalah aja gitu ya. Padahal kan itu bukan sebuah hal yang harus diperdebatkan. Nah, itu kayak coba tiap kali ditanyain lagi di mana, sama siapa, pulang jam berapa gitu. Lu pacar apa bapak gue? Bapak gue nggak segitunya. Masalahnya bapak gue juga nggak sebegitunya gitu kan. Jadi lebih ke arah trust-nya, kepercayaannya. Ya kan? Sebenarnya bukan caranya doang, tapi maksudnya caranya bagaimanapun kalau emang kitanya basicnya percaya mah ya udah gitu ya. Ya. Tadi udah apa aja tuh? Soal narsistik ada yang soal gaslighting, terus masalah ini insecure berlebihan. Enggak, sebelum itu kan barusan. Ya barusan. Habis gaslighting, terus tadi ngomongin soal
Ada posesif sama lupa kita. Jadi lupa sendiri kan. Soalnya kita impromptu ya. Ini ya sih yang masalah budaya itu bukan ya? Oh iya, soal ini memang harus diturutin gitu ya, harus dimaklumin harus gitu ya. dimaklumin gitu. Itu udah 5 tuh sebenarnya tuh tanpa kita sadar tuh. Karena itu nyambung semua. Karena baik lagi, saya pernah dengar nih kok, saya nggak tahu deh. Mungkin kalau boleh diklarifikasi, boleh diluruskan gitu ya. Saya pernah dengar kalau hubungan itu, kalau udah masalah komunikasi antara dua orang, relasi entah itu pertemanan, keluarga, pacaran dan sebagainya, itu ketika ada satu masalah, kalau kita nggak beresin, kita ngomongin, itu mecahnya tuh kayak virus gitu, kayak kali 2, kali 4, kali 8 gitu. Bener gak kok? Itu virus apa sel ya? Ya virus juga bagian dari sel sih. Bener gak tuh kayak gitu? Kayak pasti, tapi maksudnya saya pernah merasakan ketika ada masalah yang nggak beres, kita tinggalin gitu ya. Memang sih itu akan jadi malah nambah lagi, sama aja kayak ketika orang bohong dia harus tutupin pakai kebohongan lainnya, ujung-ujungnya bohong terus jadinya kan gitu kan. Iya sih, nggak salah sih bahwa ya kalau ada masalah komunikasi tuh, nah ini ngomongin masalah komunikasi, balik lagi ke soal contoh yang insecure tadi nih. Ada model pacaran yang kalau lagi berantem itu tuh hobinya ngungkit-ngungkit masalah dulu. Waduh. Padahal sebenarnya udah clear, udah selesai, udah jelas, nggak pernah diulang lagi. Ya, tapi begitu berantem meledak. Ini bukan cuma pacaran ya, nikah juga ya? Ya nikah juga. Kita ngomongin hidup berpasangan soalnya. Kebayang nggak sih tiap kali berantem ada aja yang dibahas kayak gitu? Diulang lagi. Padahal udah beres tuh masalah. Udah diomongin juga kan? Nah, kebayang sih. Saya nggak pernah ngerasain juga untungnya. Aminnya tidak pernah merasakan dulu. Ya, enggak. Ya. So far sih saya juga tidak pernah merasakan. Tapi kalau ngebayanginnya sih udah capek sih. Maksudnya kayak itu untuk membereskan satu masalah aja ya. Kita membereskan satu masalah itu rumit banget loh, bisa ke bawah sehari-hari, mood kerja ke bawah, mood apa ke bawah, sedihnya minta ampun kan gitu. Benar. Cowok juga bisa sedih. Cowok juga bisa. Kata siapa cowok nggak bisa sedih? Cowok sering nangis diem-diem kan gitu kadang-kadang kan ya. Kamu sih kayaknya. Banyak kok yang bilang kayak, gue sering nangis gitu kan. Oh kayak, iya. Nangisnya bukan nangis yang gimana. Bukan nangis. Matanya berkaca-kaca lebih arahnya ke situ. Iya, mungkin kayak ada momen dimana lagi capek, ya maklum lah, cowok juga bisa nangis. Frustrasi namanya, itu lagi frustrasi. Balik lagi ke tadi yang mungkin di Indonesia karena patriarki masih kencang, jadi pada takut juga buat kayak gengsi gitu, cowok gak boleh nangis gitu kan ya. Cowok tuh harus strong katanya. Padahal sebenarnya mah nggak apa, itu manusiawi, biologis juga ya, we. Banget. Itu kan salah satu bentuk apa namanya, katarsis ya. Ya, katarsis gitu. Katarsis ya kalian cari sendiri lah kalau itu ya. Gampang kan, dari gue langsung ada tuh katarsis itu apa gitu. Balik kayak tadi kok. Tadi saya mana? Nah, kan lupa kan lu? Udah gue miringin, gue lupa. Gue udah mikir kayak ini ngomong makin kemana-mana ya. Gitu. Katarsis nih orang kayak. Ya tapi ngomongin soal udah frustrasi, nangis gitu kan ya. Kita pasti butuh waktu untuk menyelesaikan masalah dan itu kan akan bawa kemana-mana. Iya. Iya benar. Apalagi dibawa masalah yang lama-lama lagi. Tadi kita lagi ngomongin masalah yang lama itu kan. Iya. Kayak jadi overwhelmed banget pasti. Kayak bayangin masalah ini belum beres, tambahin lagi masalah yang udah lama ditarik lagi kan gitu kan. Nah, jadi ya balik lagi kalau ngomongin soal komunikasi nggak selesai, iya itu bisa jadi masalah yang lebih parah sih. Ya. Balik lagi minggu lalu kita bahas kok, komunikasi itu kan kayak basis fundamental dari sebuah hubungan juga ya. Iya, komunikasi, respect gitu kan, itu kan udah harus punya gitu. Kalau kita nggak respect pasangan kita, nggak kita komunikasikan masalah ya bubar jalan. Kayak ini kemarin saya nonton, boleh gak sih bawa podcastnya orang lain boleh ya? Izin ya yang punya podcast. Bang Raditya Dika terkenal lah dia mah. Bang Raditya Dika itu kan dia sempat ngomong kayak nanti ketika yang sama siapa ya waktu itu saya lupa. Dia ngomongin pasangan juga. Dia ngomong seorang Raditya Dika gitu yang punya kita sifatnya introvert dan sebagainya itu dia ngomong kalau nanti ketika sama pasangan kita sampai tua, yang tersisa itu adanya obrolan-obrolan kita. Kan banyak tuh yang nge-post tuh di IG di mana. Jadi pastikan bahwa kalian itu punya pasangan yang kalian tuh nyaman buat ngobrol. Karena sampai tua itu obrolan yang dibawa. Nah itu menurut kau gimana kok? Benar, setuju. Saya pun banyak ngobrol sama istri saya.
dari zaman pacaran ya gitu, dari zaman pacaran yang diobrolin lumayan banyak sih, walaupun kalau ditanya masih inget nggak? Enggak lah, nggak harus ingat semua lah. Banyak yang lupa sih kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, karena memori saya tidak baik gitu. Jadi kudu di-trigger dulu gitu, baru keinget, oh ya kita dulu sempat ngomongin ini gitu, baru oh iya gitu. Cuman ya benar, gimana ceritanya kita bisa hidup bersama kalau ngobrol aja susah? Iya sih, benar sih. Bayang nggak? Make sense. Lu kayak hidup di medan perang. Kayak film The Quiet. Ngomong dikit ditabok, ngomong dikit diserang gitu kan. Ya itu susah juga sih. Ya itu juga jadi red flag gitu, kayak kesannya ya kalau kata orang, saya pernah ngeliat pokoknya di mana lupa gitu, hidup aja salah gitu. Iya, kenapa saya salah lu gitu. Gerak dikit salah, ambil keputusan dikit salah. Saya nggak kebayang sih kalau punya pacar kayak gitu ya. Ya nggak akan saya pacarin sih kalau tahu. Ya kan kita kan sortir dulu ya. Tanda kutip, bukan sortir tuh bukan artinya banyak ya. Maksudnya kita ketika ketemu orang kita sort dulu. Ya balik lagi kemarin kan ada tertarik, tapi kan kita mau lihat juga yang lain-lain gitu loh. Oh, jadi inget